Baik, jadi Raja Najasyi yang itu masuk Islam gara-gara ada utusan atau sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan intimidasi pertama kali ketika periode dakwah di Mekah. Kemudian hijrahnya bukan ke Madinah, Mas Toto. Hijrah pertama itu di Habasyah, di Ethiopia. Nah, di sana diterima oleh seorang raja yang beragama Nasrani. Kemudian diminta untuk yang berhijrah itu, coba apa yang dibawa oleh Rasulmu. Terus dibacakanlah tentang surah Maryam dan nangis itu. Terus kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika meninggal, informasi tentang Raja Najasyi itu Rasulullah menyampaikan untuk melaksanakan sholat ghaib. Nah, ini masih surah perbandingan. Sekarang kita buka surah Al-Hadid. Surah apa? Surah Al-Hadid. Memang ada orang ahli kitab itu yang beriman, tapi kebanyakan mereka itu adalah durhaka. Ini baik, halaman 541. Laqad arsalna, ayatnya ayat yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, Mas Toto masih. Walaqad, dan sungguh arsalna, kami telah mengutus Nuh wa Ibrahim dan Ibrahim, waja'alna, dan kami berikan fi dzurriyyatihi, keturunan keduanya, an-nubuwwat, kenabian, wal kitab, dan kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Faminhum, maka di antara mereka muhtadi, ada yang mendapat petunjuk. Bakasir, dan banyak minhum, di antara mereka fasikun, orang yang fasik. Baik, jadi kebanyakan ahli kitab itu memang ada yang mereka beriman, namun kebanyakan fasik. Yang seperti Kohdor Bintang itu bisa dihitung dengan jari apa enggak? Tokohnya loh ya. Nah, jadi ketika kita paham Al-Quran itu bisa memetakan dan bisa menganalisa kejadian-kejadian dunia. Nah, terkait dengan tadi Raja Najasyi, silahkan dibuka surah Al-Maidah halaman 122. Baik, ayat yang ke-83 sampai ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Pak Mandra, terjemah bebas aja, sebelah kiri, pelan-pelan aja. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka datanglah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Nah, itu ketika mendengar ayat langsung seketika itu amanna faktubna ma'asy syahidin. Kami beriman dan catatlah kami ya Rabb kelompok orang-orang yang bersaksi. Asbabun nuzul. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan Raja Najasyi, penganut Nasrani, dan para teman pendetanya saat dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Dia di hadapan mereka, air mata mereka berlinang. Mereka yakin dan percaya terhadap isi dan kandungan ayat-ayat itu. Nah, itu jelas ayat ini adalah asbabun nuzulnya menceritakan tentang Raja Najasyi, raja yang berada di Ethiopia, yang mereka menyambut kedatangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mas Toto, terjemah bebasnya lanjut ayat yang ke-84, 85.
Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah, itu diawali karena kebaikan hati menerima sahabat-sahabat Rasulullah yang diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, dikasih tempat, terus akhirnya mendengarkan ayat, dapat hidayah. Jadi pembuka hidayah itu berbuat baik. Muhsinin, ingat itu Mas Tri. Jadi kalau ingin berdakwah itu sampaikan kebaikan. Lah gimana kita mau jualan ayat lah kalau sesama muslim ada cemberut-cemberutan, nggak saling kenal, betul? Nah, ini kalau kita mengkaji Al-Quran, wawasannya itu akan nggak tetek gitu loh, nggak permasalahan masalah bid'ah. Ya Allah, kajian kok isinya cuma bid'ah, akhirnya otaknya itu jadi kerdil, Mas Toto. Otaknya jadi apa? Bener-bener kerdil itu otaknya. Lah gimana mau menjangkau wawasan-wawasan yang luas kalau materi setiap pengajian itu lagi, betul? Ya Allah.